Singapura terus berusaha menggagalkan program amnesti pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terbaru, negeri jiran itu akan menjerat secara hukum WNI atau warga negara Indonesia yang ikut amnesti pajak karena dianggap melakukan tindakan penghindaran pajak. Tak henti-hentinya Singapura berusaha menggagalkan program amnesti pajak atau tax amnesty yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo. Yang terbaru, Singapura melalui Singapore Commercial Affairs Department atau unit kepolisian Singapura yang menangani kasus kejahatan finansial meminta bank-bank Singapura untuk melapor apabila ada nasabah yang mengikuti amnesti pajak negara lain termasuk Indonesia. Bagi nasabah yang mengikuti amnesti pajak negara asalnya, maka akan dijerat secara hukum dengan dakwaan penghindaran pajak. Mengetahui kabar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi langsung pemerintah Singapura. Menurut Sri Mulyani, pemerintah Singapura berjanji tidak akan mengkriminalkan WNI pemilik dana di Singapura yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Karena itu Sri Mulyani minta agar WNI pemilik dana di Singapura tidak takut dikriminalkan karena mengikuti program amnesti pajak. Di dalam konteks tax amnesty di Indonesia, maka Singapura dari sisi Monetary Authority of Singapura menekankan bahwa keikutsertaan warga Indonesia di dalam program tax amnesty Indonesia tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal. Sebelumnya Juli lalu tersiar kabar bahwa perbankan Singapura bersedia menalangi pajak nasabah WNI asal tetap menempatkan dananya di Bank Singapura. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia mencanangkan program amnesti pajak baik bagi wajib pajak yang dananya ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi WNI yang dananya di dalam negeri, pemerintah mengenakan tarif pajak sebesar 2%, sedangkan yang dananya di luar negeri, tarifnya sebesar 4%. Namun bagi yang merepatriasi dananya dari luar ke dalam negeri, tarif pajaknya bukan 4%, tapi 2%. Menyikapi hal ini, perbankan Singapura dikabarkan bersedia membayar rate pajak 2%, asal dana nasabah WNI tetap ditaruh di Singapura. Singapura memang sangat khawatir dengan program amnesti pajak yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Pasalnya, dana wajib pajak Indonesia yang disimpan di Singapura mencapai 3.000 triliun rupiah. Jumlah tersebut mencapai 56% dari total simpanan di perbankan Singapura yang jumlahnya sebesar 5.300 triliun rupiah. Artinya kontribusi WNI terhadap uang beredar di Singapura mencapai 59%. Jika 1.000 triliun saja dari 3.000 triliun rupiah dana WNI yang disimpan di Singapura direpatriasi ke Indonesia, itu diperkirakan sudah bisa mengguncang ekonomi Singapura. Karena itu negeri jiran tersebut berupaya mati-matian menggagalkan amnesti pajak yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Pemerintah mengimbau warga negara Indonesia di Singapura yang hendak menggunakan kesempatan tax amnesty untuk tidak ragu dan jangan takut dengan ancaman pihak perbankan setempat yang akan melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Kaitan dengan Singapura, kami meyakini mereka pasti tidak akan menghambat lah. Karena kemarin Ibu Menteri Keuangan sudah berkomunikasi langsung dan pada saat kita bertemu di Laos, kebetulan juga ada Menteri Keuangannya, mereka menyampaikan, Perdana Menterinya juga menyampaikan bahwa mereka sama sekali tidak ada upaya untuk menghambat ini. Sehingga dengan demikian bagi para siapapun yang akan ikut tax amnesty ini yang menaruh uangnya di Singapura, baik itu nanti berupa repatriasi, berupa deklarasi, nggak usah takut karena yang berlaku adalah hukum Indonesia. Ya, sejak program amnesti pajak berjalan pada bulan Juli lalu hingga saat ini repatriasi paling tinggi memang didominasi dari Singapura. Saya akan coba jelaskan bagaimana sebenarnya negeri jiran ini bisa menyimpan dana besar warga negara Indonesia hingga ribuan triliun rupiah. Kita simak grafis yang saya tampilkan berikut ini. Ini adalah sejarah perjalanan dana-dana dari luar negeri yang ditampung dalam Asian Currency Unit atau penampung dana offshore global. Ini sejak tahun 1968 dan sejak saat itu kemudian sampai tahun 2014 paling tidak.
Kita ke grafis selanjutnya. Sudah banyak dana-dana asing yang masuk dan menempatkan Singapura ini di posisi ketiga terbesar dunia yang menampung dana offshore global. Setelah yang pertama ada London International Banking Facility di Inggris, kemudian New York di Amerika, dan kemudian di Singapura. Dan juga tadi sudah saya sampaikan ada sekitar 3.250 triliun rupiah dana warga negara Indonesia yang tersimpan di Singapura. Berdasarkan survei dari McKinsey Global Banking Pool, ini ada dana WNI 250 miliar dolar Amerika atau setara yang tadi 3.250 triliun rupiah, ini mengambil porsi 41% aset perbankan swasta di Singapura, sementara sisanya ada 19% ini dari Malaysia, kemudian 10% dari Singapura dan 30% lainnya berasal dari negara-negara lain. Ada sejumlah alasan, berbagai alasan kenapa warga negara Indonesia memilih untuk menempatkan asetnya di sana, tentu dengan kurs dolar Singapura yang lebih menjanjikan begitu. Kemudian juga dengan berbagai penawaran-penawaran yang ditawarkan oleh pemerintah atau perbankan, baik pemerintah maupun swasta di Singapura. Dan saya akan coba jelaskan juga di grafis berikutnya mengenai kondisi hingga saat ini. Sudah kurang lebih 1 atau 2 bulan berjalan program tax amnesty yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Deklarasi aset warga negara Indonesia memang menjadi yang terbesar dari Singapura, ada 48% dari total deklarasi dari luar negeri, atau paling tidak untuk dana asetnya sendiri, deklarasinya 5,9 triliun rupiah dan ada 1,24 triliun rupiah dana repatriasi dari warga negara Indonesia di Singapura. Dan itulah yang kemudian menyebabkan, tentu bukan alasan, menjadi suatu alasan yang sangat masuk akal begitu oleh pemerintah Singapura, yang kemudian dianggap, ditafsirkan oleh warga negara Indonesia. Di sini pemerintah Indonesia juga termasuk, diantaranya menganggap ini suatu langkah yang dianggap bisa menjegal langkah program tax amnesty yang dijalankan oleh pemerintah karena dianggap bisa mengguncang bisnis perbankan di sana. Saya akan tanyakan langsung.